sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widastuti Valentina Tamba dari Pendidikan Biologi Rombol 3 tahun 2018. NIM saya C0320059. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai pengujian hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg yang dimana memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mempelajari dan memahami dari hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua, dia menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan cara menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotipnya. Satu, kertas putih atau alel resesif. 2, kertas biru atau alel dominan. 3, kotak pertama untuk betina. 4, kotak kedua untuk jantan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang saya pakai. Yang pertama, saya memakai kertas genetika sebagai pengganti dari kancing genetika. Saya menggunakan perbandingan 2:3, yang dimana kertas warna biru saya nyatakan sebagai alel dominan atau A besar, sedangkan yang warna putih saya nyatakan sebagai alel resesif atau A kecil. Selanjutnya, saya menyediakan 2 kotak untuk tempat kertas genetikanya nanti. Saya menyediakan untuk yang jantan dan untuk yang betina. Kita melakukan cara kerjanya. Yang pertama, masukkan 20 kertas alel yang dominan ke kotak yang satunya. Kemudian masukkan 30 kertas yang beralel resesif ke dalam kotak sebelumnya. Ini untuk kotak yang betina. Kemudian kita masukkan untuk yang kotak jantan. Kita masukkan 20 kertas yang beralel dominan. Kemudian kita masukkan 30 kertas yang beralel resesif. Kemudian kita aduk-aduk. Sebelum kita melakukan perkawinan acak atau pengambilan acak dari kotak ini, kita sediakan terlebih dulu untuk hasil genotip A besar, kemudian untuk genotip A besar A kecil, yang terakhir untuk genotip A kecil. Baik, langkah selanjutnya, tangan kiri untuk mengambil kotak yang satunya, tangan kanan untuk mengambil kotak yang kedua. Diambil secara acak tanpa melihat ke dalam. Kemudian diambil, kemudian disatukan sesuai dengan genotip yang terambil. Contohnya ini terambil yaitu A besar A kecil, diletakkan di sini. Selanjutnya begitu dengan A besar A besar. Baik, di sini sudah saya sediakan juga untuk hasil pasangan genotipnya. Yang di sini untuk hasil genotip A besar, ini A besar A kecil, ini A kecil. Baik, kita mulai. Saya mengambil tanpa melihat secara acak. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan genotip A besar, kemudian kita letakkan di bagian A besar. Kita ambil lagi, mendapatkan pasangan A besar A kecil, kita letakkan di sini.
Kemudian setelah selesai melakukan percobaan kedua, selanjutnya kita mencatat hasil dari pasangan genotip-genotip ketiga ini. Selanjutnya, setelah selesai melakukan semua percobaan, baik dari percobaan pertama sampai ke percobaan kedua untuk mendapatkan 100 individu baru. Berikut saya paparkan hasil perhitungan dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Baik, ini merupakan data hasil percobaan yang sudah saya lakukan. Dapat kita lihat pada percobaan pertama, untuk A besar A besarnya atau genotip A besar A besar saya mendapatkan 14. Genotip A besar A kecil saya mendapatkan 27. Genotip A kecil saya mendapatkan 15. Untuk percobaan kedua, genotip A besar A besarnya saya mendapatkan 8. Genotip A besar A kecil saya mendapatkan 24 dan genotip A kecil saya mendapatkan 12. Nah, berikut merupakan data untuk memudahkan kita mencari atau menghitung uji chi-square nanti. Nah, di sini sudah saya totalkan. Genotip AA totalnya ada 22. Dari mana 22 ini? 22 ini merupakan data dari percobaan pertama dijumlah dengan percobaan kedua. Contohnya, AA besar 14 ditambah dengan percobaan kedua AA-nya 8. 14 tambah 8 sama dengan 22. Begitu selanjutnya mengenai genotip A besar, A kecil, dan A kecil. Di sini A besar, A kecil jumlah totalnya itu keseluruhannya 51, sedangkan A kecil total keseluruhannya 27. Sedangkan frekuensinya dari A besar 22%, sedangkan A besar A kecil 51%. Dan selanjutnya analisis data. Analisis data ini kita menghitung frekuensi dari alelnya. Pertama, frekuensi alel A besar, yang dimana rumusnya jumlah genotip A besar ditambah setengah dari genotip A besar A kecil per total. Seperti kita tahu tadi, total dari genotip A besar yaitu 22, sedangkan jumlah genotip A besar A kecilnya tadi 51, tapi dibagi 2 atau setengah, didapatkan 25,5 per 100 dari jumlah individu yang telah ditemukan. Totalnya 0,475. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil, rumusnya jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil per total. Nah, jumlah genotip A kecil tadi sebanyak 27 ditambah 25,5 setengah dari hasil genotip A besar A kecil per 100 sama dengan 0,525. Nah, selanjutnya kita mengarah ke perhitungan chi-square pada frekuensi genotip, yang dimana derajat bebasnya itu rumusnya N-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2. Dari mana 3? 3 itu merupakan genotip dari A besar A A kecil, dan A kecil. Nah, kemudian di sini ada P 0,05 sama dengan 5,99. Ini merupakan ketetapan dari hukum Mendel. Nah, baik, selanjutnya kita lihat pada tabel. Genotip A besar, F0-nya itu 22, FH-nya 25, FA merupakan ini angka kemungkinan. Kemudian kita masuk ke F0 kurang FA sama dengan min 3, F0 kurang FH pangkat 2 sama dengan 9, kemudian F0 kurang FH pangkat 2 bagi FA 0,36. Kedua, pada A besar A kecil, F0-nya 51, FH-nya 50, F0 kurang FH-nya ada 1, F0 kurang FA pangkat 2-nya 1, kemudian F0 kurang FA pangkat 2 per FA sama dengan 0,02. A kecil, F0-nya 27, FA-nya 25, F0 kurang FA-nya 2, F0 kurang FA pangkat 2-nya 4, F0 kurang FA pangkat 2 per FA-nya 0,16.
Z total dari jumlah X hitungnya sama dengan 0,18. Kemudian kita masuk ke perbandingannya. X2 hitung tadi hasilnya 0,18, sedangkan X2 tabel kita tadi sudah ada di ketentuan P 0,05 sama dengan 5,99. Berarti X pangkat 2 hitung lebih kecil dibandingkan X pangkat 2 tabel, di mana X2 hitung hasilnya 0,18, sedangkan X2 tabel 5,99. Jadi intinya atau kesimpulan dari tabel di atas ini, berarti H0-nya diterima, berarti hasil dari percobaan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Baik, selanjutnya kita membahas analisis data pada perhitungan Chi-square frekuensi alel. Yang pertama tadi kan sudah perhitungan Chi-square frekuensi genotip, sekarang yang alelnya. Nah, dapat kita lihat pada tabel O pada alel A besar dia memiliki 0,475, sedangkan alel A kecil dia 0,525. Nah, yang E-nya alel A besar memiliki 2, alel A kecil dia 3. 2,3 ini merupakan perbandingan dari 2:3 yang saya gunakan tadi. Karena yang saya pakai tadi alel A besar itu 20 biji dan alel A kecil 30 biji. Kemudian masuk ke D. Hasil dari D ini dari perhitungan dari O dikurang E. Hasilnya untuk alel A besar min 1,52, alel kecil min 2,47. Kemudian total dari rumus D pangkat 2 per E untuk alel A besar dia 1,15, untuk alel A kecil dia 2,03. Kemudian kita masuk ke rumus derajat bebas yang dimana rumusnya N kurang 1, dimana sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 ini dari mana? Atau N itu dari mana? Kita menggunakan 2 alel, yaitu alel A besar dengan alel A kecil. Kemudian masuk kita ke P 0,05 sama dengan 3,84. Ini merupakan ketetapan dari hukum Mendel atau angka kemungkinan. Kemudian kita masuk ke rumus yaitu X pangkat 2 hitung ditotalkan sama dengan 1,15 dari sini, kemudian ditambah 2,03 dari sini, dijumlah jadi 3,18. Dinyatakan bahwa X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, di mana X2 hitung itu 3,18, sedangkan X2 tabel itu 3,84. Jadi dinyatakan bahwa H0-nya diterima. Ini merupakan sesuai dengan teori dari hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, dapat saya simpulkan dari hasil praktikum yang saya lakukan, yaitu untuk hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dominan dan alel resesif pada suatu generasi akan tetap sama pada generasi setelahnya dalam keadaan populasi yang seimbang. Nah, kemudian keadaan populasi yang seimbang ini memiliki sebuah prinsip keseimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg, yang dimana pertama populasi itu harus berukuran besar, kemudian perkawinannya terjadi secara acak, ketiga tidak terjadi mutasi, yang keempat migrasi, yang kelima ada genetic drift, dan yang terakhir tidak terjadi seleksi alam. Kemudian untuk hasil uji kesetimbangan Hardy-Weinberg pada praktikum yang saya lakukan untuk menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip, yang dimana saya mendapatkan frekuensi alel A besar sebesar 0,475. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil saya mendapatkan sebesar 0,525. Kemudian untuk frekuensi genotip A besar saya mendapatkan 22% frekuensinya. Kemudian untuk genotip A besar A kecil frekuensinya saya dapatkan 51%. Untuk genotip A kecil saya mendapatkan 27% frekuensinya. Nah, kemudian dengan analisis data menggunakan uji
chi-squared, hasilnya saya peroleh bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, yang dimana X kuadrat hitung 0,18 sedangkan X kuadrat tabelnya 5,99. Nah, hal ini yang menunjukkan adanya data pengamatan atau observasi yang tidak menunjukkan penyimpangan dari teori yang diharapkan, sesuai dengan teori dari hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg tersebut. Baik, sekian dari hasil praktikum saya mengenai kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.